Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Apakah itu adalah menara pil? Pikir Xiaoyan saat melihat pilar menara yang menopang langit. Panatua Cheng tersenyum dan mengangguk. Dia membawa kelompok Xiaoyan dari jalan utama yang padat menuju ke menara pil. Dengan Panatua Cheng memimpin mereka, kelompok Xiaoyan melewati pemeriksaan ketat dengan lancar dan memasuki bagian dalam menara pil yang sangat besar. Panatua Cheng menempatkan Xiaoyi dan lainnya di ruangan lain, sementara dia dan Xiaoyan bergegas ke tingkat atas sebelum berhenti di depan ruangan yang sangat luas. Ketua asosiasi bernama Xuan Kongji ada di dalam. Dia dan gurumu adalah teman baik saat itu. Kamu harus menghormatinya saat bertemu dengannya, kata Panatua Cheng. Wajah Xiaoyan menjadi serius dan mengangguk saat mendengar itu. Xiaoyan tiba di ruangan besar yang dipenuhi dengan banyak rak buku dengan banyak api berwarna berbeda memenuhi ruangan. Langkah kaki Xiaoyan dengan lembut mendarat di lantai batu, matanya menyapu sebelum berhenti di depan rak buku dan melihat seorang lelaki tua berpakaian putih. Dengan hati-hati membersihkan debu di rak buku. Kamu pasti bernama Xiaoyan. Penglihatan orang tua itu benar-benar membuat orang lain iri, kata Xuan Kongji berhenti membersihkan debu dan tersenyum hangat. Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya saat mendengar suara tua itu. Senior benar-benar tahu cara bercanda, kata Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan hormat. Saya tidak bercanda. Kamu telah mencapai alkemis 7 tingkat tinggi di usia yang sangat muda. Jumlah orang yang dapat mencapainya di seluruh benua dapat dihitung dengan jari. Saya dipanggil Xuan Kongji. Kamu bisa memanggilku Xuan Tua. Saat itu saya dan Yao Chen adalah teman dekat. Wajar bagimu untuk memanggilku seperti itu, kata Kongji tersenyum. Kalau begitu aku akan mendengarmu, kata Xiaoyan dengan senang menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum. Xuan Kongji tersenyum. Dia meletakkan gulungan di tangannya ke rak buku sebelum berbalik kembali ke mejanya. Kamu tidak perlu merasa bahwa masalah sekte Xuan yang mendalam adalah noda di hatimu. Kota pil suci saat ini sedang kacau dan tegang karena masalah pengumpulan pil. Jika terjadi masalah, hal itu mungkin akan menghalangi pengumpulan pil. Xiaoyan sedikit mengangguk mendengar itu. Orang tadi malam menyembunyikan douci dan penampilannya. Karena itu aku tidak dapat memastikan sosok panatua terhormat dari sekte jiwa itu, kata Kongji dengan menyesal. Dia adalah panatua Mugu, kata Xiaoyan. Kongji tidak terlalu terkejut saat mendengar itu. Dia hanya mengangguk perlahan saat berkata, tidak heran orang itu datang mencarimu. Apakah Yao Chen saat ini berada di tangan mereka? Tanya Kongji. Xiaoyan segera mengangguk mendengar itu. Orang tua itu selalu memiliki karakter yang bebas dan mudah. Dia tidak suka membentuk kelompok atau faksi. Jika dia mendengarkanku saat itu dan menjadi kepala menara pil, dia tidak akan menjadi sasaran sekte jiwa. Aku akan memberitahu yang lain untuk lebih memperhatikan masalah ini. Dan aku juga akan memberitahumu jika memiliki informasi tentang Yao Chen, kata Kongji. Terima kasih Xuan Tua, kata Xiaoyan. Sekte jiwa dianggap musuh tersembunyi dari menara pil. Banyak alkemis ditangkap mereka setiap tahun. Namun menara pil tidak dapat melakukan perang dengan sekte jiwa. Faksi ini jauh dari apa yang dapat kamu bayangkan, kata Kongji dengan suara yang dalam. Pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan 3 sosok perlahan masuk saat Xiaoyan sedang memikirkan situasinya. Xiaoyan menoleh dan kejutan melintas di matanya saat melihat Cao Ying dan Den Chen melangkah masuk. Cao Ying dan Den Chen telah memperhatikan Xiaoyan ketika mereka melihat Xiaoyan dengan tatapan terkejut. Guru, kata Cao Ying perlahan melangkah maju dan dengan hormat menyapa Kongji. Kalian bertiga juga telah tiba, kata Kongji tersenyum. Orang ini adalah juara dari 5 ujian klan besar bernama Xiaoyan. Saya pikir kamu semua sudah tahu tentang itu, kata Kongji mengalihkan matanya ke Xiaoyan. Xiaoyan dengan sopan tersenyum pada mereka bertiga. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Nama Tuan Xiaoyan baru-baru ini menjadi topik hangat di kota pil, kata Cao Ying tersenyum manis. Sikapnya yang mempesona menyebabkan panas di mata pria berpakaian hitam di sampingnya. Aku telah mendengar tentang penampilanmu selama ujian 5 klan besar. Kamu benar-benar sesuai dengan reputasimu, kata Song King perlahan melangkah maju dan mengulurkan tangannya ke Xiaoyan. Kamu telah melebih-lebihkan aku, kata Xiaoyan tersenyum. Meskipun Song King menyembunyikannya dengan baik, Xiaoyan masih bisa melihat sedikit kebencian di matanya. Sumber kebencian itu sepertinya karena Cao Ying. Wanita ini benar-benar bisa membawa bencana, pikir Xiaoyan tersenyum getir di dalam hatinya. Tuan Xiaoyan, Song King adalah murid dari tetua pertama menara pil. Selain itu dia juga tetua termuda di menara pil. Kemampuannya tidak kalah darimu.
kata Cao Ying memutar matanya dan tersenyum manis. Meskipun wajah Song King tidak terlihat berubah ketika dia mendengar kata-kata Cao Ying, sedikit kebanggaan melintas di matanya. Xiaoyan hanya tersenyum mendengar itu. Baiklah, karena kalian semua telah mengenal satu sama lain, saya akan katakan mengapa saya memanggil kalian semua ke sini, kata Kong Ji sedikit tersenyum. Masih ada beberapa hari lagi untuk sampai di pertemuan pil. Karena masalah 3000 api yang membakar, pertemuan pil ini telah menarik cukup banyak faksi. Di antara mereka termasuk anggota dari Sekte Jiwa, kata Kong Ji seraya menyapukan matanya ke arah mereka. Sekte Jiwa, gumam Cao Ying dan dua lainnya mengerutkan kening mereka. Karena kami telah menyegel 3000 api membakar untuk jangka waktu yang lama. Api itu telah membentuk dendam terhadap Menara Pil. Jika dilepaskan, itu pasti akan menyerang Menara Pil sebagai balas dendam. Pada saat itu, Menara Pil pasti akan menderita kerugian besar. Api ini sudah cukup cerdas setelah bertahun-tahun dan sulit dijinakkan. Ia dapat menyerap kekuatan dari bintang-bintang. Segel yang kami buat untuk menahannya perlahan akan kehilangan kemampuannya. Karena itu kita harus menyelesaikan masalah ini secepat mungkin. Rencana Sekte Jiwa kali ini untuk menangkap api 3000 yang membakar ini. Tentu saja jika mereka gagal mendapatkannya, mereka akan menghancurkan segel dan melepaskan api itu. Hal itu akan menjadi bencana, kata Kong Ji dengan suara yang dalam. Siapapun yang memperoleh api 3000 membakar ini dan menaklukkannya akan memiliki kemampuan pemulihan yang setara dengan kekuatan tak tertandingi. Alasan saya memanggil Anda semua ke sini adalah karena hal ini. Saya harap Anda semua dapat menghentikan Sekte Jiwa untuk mendapatkannya, kata Kong Ji dengan ekspresi yang serius. Guru, mengapa kamu tidak melarang mereka dalam pertemuan pil ini? Kata Cao Ying. Karena sudah menjadi aturan pengumpulan pil selama beberapa generasi. Selama dia adalah seorang alkemis, kami tidak dapat menghapus haknya. Bahkan jika dia adalah bagian dari faksi yang merupakan musuh Menara Pil. Aturan ini memang memusingkan, namun karena aturan ini jugalah memungkinkan Menara Pil tumbuh sampai saat ini. Karena itu, ada beberapa aturan yang tidak bisa disentuh, kata Kong Ji menjelaskan dengan agak menyesal. Kamu semua harus berusaha sebaik mungkin untuk tetap berada di dalam Menara Pil selama periode waktu ini. Sekte Jiwa mungkin diam-diam menggunakan beberapa trik untuk mendapatkan tempat juara. Karena itu kamu semua harus berhati-hati, kata Kong Ji sebelum mengalihkan matanya ke Xiaoyan. Dia mengambil gulungan dari meja dan melemparkannya ke Xiaoyan. Saya dengar bahwa kamu cukup tertarik dengan segel jari spiritual Cao Ying. Ambillah dan pelajari baik-baik, kata Kong Ji tersenyum. Xiaoyan tidak mengobrol dengan Cao Ying dan lainnya setelah berjalan keluar dari ruangan besar. Dia baru saja akan berjalan menuju ke lantai bawah ketika suara memikat terdengar di belakangnya. Tuan Xiaoyan, harap tunggu sebentar, kata Cao Ying. Xiaoyan menghentikan langkahnya dan tersenyum. Ada apa, Cao Ying? Tanya Xiaoyan. Cao Ying memutar matanya. Pada saat ini dia tampak sangat mempesona. Saya tidak dapat berbicara lebih dalam denganmu saat itu. Mengapa kita tidak mengobrol sekarang karena kita punya waktu? Tanya Cao Ying tersenyum. Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar itu, matanya melirik Song King di sampingnya. Lupakan, masih ada hal lain yang perlu saya lakukan. Saya akan mengobrol dengan Nona Cao Ying jika saya punya waktu lain kali, kata Xiaoyan. Mata Cao Ying sedikit berhenti saat mendengar Xiaoyan menolak ajakannya. Dia jarang mendapat penolakan. Yinger, karena saudara Xiaoyan mengatakan seperti itu, kamu seharusnya tidak mempersulitnya. Pertemuan pil semakin dekat. Diskusi penyempurnaan pil kita yang terakhir kali belum selesai. Mengapa kita tidak menyelesaikannya hari ini? Tanya Song King tersenyum. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Saya akan mengobrol dengan kalian semua saat pengumpulan pil dimulai, kata Xiaoyan menangkupkan tangannya sebelum berbalik dan pergi. Mulut Cao Ying yang merah sedikit melebar saat dia melihat Xiaoyan berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Orang ini sangat menyenangkan untuk diajak bermain. Laki-laki lain mengelilinginya seperti lalat, namun Xiaoyan tidak. Ini menarik, pikir Cao Ying. Kilatan dingin melintas di mata Song King saat melihat ketertarikan muncul di wajah Cao Ying. Dia tidak akan membiarkan pria lain mendekatinya. Xiaoyan, aku harap kau tidak menjadi batu yang menghalangi jalanku. Jika tidak, pikir Song King melihat punggung Xiaoyan yang telah menghilang saat kilatan tajam melintas di matanya. Di satu kamar nampak Xiaoyan sedang duduk bersila. Dia mengeluarkan gulungan yang diberikan Kong Ji sebelumnya. Ia perlahan membuka gulungan itu dan riak tak terlihat menyebar darinya. Riak itu adalah sesuatu yang dipancarkan oleh jejak tangan spiritual. Setelah meletakkan gulungan di dahinya, riak tak terlihat segera melonjak dan menyentuh dahinya.
Xiaoyan segera merasakan informasi yang mengalir ke benaknya. Aliran informasi itu adalah kemampuan jiwa yang dipelajari Cao Ying, yang disebut segel tangan spiritual. Ia kemudian mempelajari segel pertama dari Cao Ying dan mempelajari 2 segel yang tersisa. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiaoyan tenggelam dalam pelatihannya. Mengikuti informasi segelnya yang stabil, dia secara bertahap membiasakan diri dengan fluktuasi energi yang berkumpul di sekitar telapak tangannya seraya mengucapkan mantra kata, batas jiwa, tutuplah roh surgawi, serap roh menempa jiwa. Di bawah mantra ini, ruangan mulai sedikit bergetar. Gumpalan aura spiritual segera merembes keluar dari ruangan dan perlahan memasuki dahinya. Dia bisa merasakan kendali atas jiwanya menjadi lebih kuat setelah mengucapkan mantra kata. Waktu terus bergulir dan pelatihannya sudah berlangsung selama hampir 10 hari. Selama 10 hari ini, jumlah alkemis di dalam kota Pil membengkak karena pertemuan Pil yang diadakan. Mereka mengalir di sekitar kota yang luas. Ruangan yang tenang tiba-tiba berfluktuasi saat Xiaoyan membuka matanya. Riak tak terlihat perlahan menyebar saat segel di tangannya tiba-tiba bergerak. Mengikuti perubahan segel di tangannya, kekuatan spiritual mulai menggumpal di telapak tangannya dan membentuk telapak tangan spiritual. Segel di tangannya terus berubah dan 2 telapak tangan spiritual yang lebih rumit tiba-tiba muncul. Pada akhirnya 3 telapak tangan spiritual yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiaoyan dengan sangat sempurna. Xiaoyan berdiri dan menarik kembali ketiga telapak spiritual sebelum menutup matanya. Kegembiraan melonjak di matanya saat menemukan aura spiritual yang telah menjadi lebih penuh dari sebelumnya. Dia bahkan bisa merasakan penghalang terobosan jiwa. Jika dia bisa melewati penghalang terobosan ini, jiwanya akan masuk ke kondisi keadaan jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemi sejati tingkat 8. Xiaoyan tersenyum di dalam hatinya dan keluar dari kamar. Tatapannya menyapu Xiaoyi yang duduk bersila di luar. Xiaoyi khawatir karena kejadian sebelumnya, karena itu dia menjaga Xiaoyan. Xiaoyi membuka matanya saat Xiaoyan muncul dan menghela napas lega. "Apa kamu sudah selesai berlatih?" tanya Xiaoyi dengan senyum lembut. "Benar, ini sulit bagimu," kata Xiaoyan tersenyum. "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, hanya beberapa kata itu saja tidak cukup," kata Xiaoyi tersenyum manis. Namun dia tampaknya menyadari makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajahnya menjadi sedikit merah dan segera mengubah topik pembicaraan. "Sudah beberapa hari sejak kamu melakukan retreat. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali, tapi aku menghentikannya. Kamu tidak akan menyalahkanku karena itu, bukan?" tanya Xiaoyi memutar matanya dan menatap Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar itu. "Aku tidak akrab dengannya. Wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya," jawab Xiaoyan. Xiaoyi mengangguk puas saat mendengar itu. "Pertemuan Pil akan dimulai besok. Jika kau tidak bangun hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu," kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan segera menyadari hal itu. "Masih ada satu bahan obat yang belum aku dapatkan. Sepertinya aku perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini," kata Xiaoyan dengan getir. Sementara Xiaoyan memikirkan cara, pintu halaman tiba-tiba terbuka. "Kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat," kata Ye Chong melangkah masuk. Tianhuo dan Xinlan mengikuti di belakangnya. Ye Chong tersenyum saat dia berjalan ke samping Xiaoyan. Dia menjentikan tangannya dan beberapa kotak giok muncul di atas meja dengan udara dingin merembes keluar. Ada 2 anggur spiritual 10.000 tahun dan buah iblis darah di dalamnya. Jika kamu gagal sekali selama penyempurnaan, kamu masih memiliki kesempatan kedua, kata Ye Chong tersenyum. Xiaoyan terkejut saat mendengar itu. Dia segera mengambil kotak giok dan membukanya. "Ini benar-benar anggur spiritual 10.000 tahun. Bagaimana kamu mendapatkannya?" kata Xiaoyan yang wajahnya mengungkapkan kegembiraan saat bertanya dengan penasaran. "Ini tidak kami dapatkan. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkannya kepada seorang panatua dari Menara Pil, bahwa kamu membutuhkannya. Mereka berinisiatif memberikan ramuan obat ini pada hari kedua," kata Ye Chong tersenyum. Xiaoyan terkejut mendengar itu. Dia segera mengerti bahwa perintah Xuan Kongji ada di balik semua ini. Ye Chong dan lainnya bertukar pandang satu sama lain saat melihat senyuman di wajah Xiaoyan. Sepertinya akan ada pertarungan besar dengan pengumpulan pil musim ini. Keesokan paginya, Xiaoyan keluar dari kamarnya di depan mata Xiaoyi dan lainnya. Dia mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan oleh Menara Pil. Ada lencana tingkat 7 berwarna emas menggantung di dadanya. Senyum melintas di mata Xiaoyi saat dia mengamati Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiaoyan mengenakan pakaian formal seperti itu. Dia tampak lebih tampan dengan jubah alkemisnya. "Ayo pergi," kata Xiaoyan tersenyum seraya melirik Xiaoyi dan lainnya. Kelompok Xiaoyan akhirnya tiba di lokasi pertemuan pil yang sudah dipenuhi oleh kerumunan. Mereka berkedip dan muncul di atas bangunan. Mata mereka melihat sekeliling dan menemukan alun-alun seluas 10.000 kaki yang sangat besar. Banyak batu dengan cahaya redup tergantung di dalamnya. Batu itu adalah kursi terakhir dari para pesaing.
kata Ye Chong tersenyum seraya menunjuk ke batu yang melayang di udara. Kursi terakhir, gumam Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar itu. Seorang harus memiliki kualifikasi untuk melangkah ke kursi terakhir. Sebelum memasuki arena kompetisi, akan ada 2 rintangan seleksi. Apakah kamu melihat ruang berwarna abu-abu di sana? Kata Ye Chong tersenyum. Mata Xiaoyan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Chong dan melihat ruang abu-abu yang nampak terdistorsi. Ruang abu-abu itu adalah rintangan pertama. Disebut rintangan alam fantasi. Kabut itu mampu menghalangi pandangan seseorang, bahkan mampu menghalangi persepsi spiritualnya. Ruang itu seperti labirin yang memiliki misteri lain di dalamnya. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalam. Jika tersesat dan tak dapat keluar, mereka akan dianggap gagal, kata Ye Chong. Namun begitu seorang melewati rintangan labirin ini, seorang akan memasuki alam pil. Aku telah menyebutkan beberapa hari lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat alam pil yang aneh ini. Dikabarkan alam pil itu dibuat seorang dosen di masa lalu. Ada banyak harta karun dan bahan obat langka di dalamnya. Para alkemis yang berhak masuk akan diberikan daftar yang mencatat beberapa bahan obat langka. Kalian semua harus mengandalkan kemampuan sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di alam pil itu. Bila berhasil dapat menukarnya dengan batu spasial di area pintu keluar. Setelah itu, kamu dapat meninggalkan alam pil dan mengikuti kompetisi final. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu. Menara pil biasanya tidak akan ikut campur di dalam alam pil apapun yang terjadi. Karena itu, jika kamu bertemu dengan Chen Xian dari Sekte Swan yang mendalam di alam pil, kamu bisa menyerang sesukamu, kata Ye Chong tersenyum. Xiaoyan tersenyum mendengar itu. Kilatan dingin melintas di matanya. Chen Xian telah memberitahu Sekte Jiwa informasi tentang Xiaoyan. Karena itu, ia perlu menyelesaikan masalahnya. Suara gong yang keras tiba-tiba bergema di arena membuat tanah terbuka menjadi jauh lebih tenang. Mata semua orang tertuju pada panggung batu yang menjulang tinggi di tempat itu. Suara angin tiba-tiba muncul setelah gong dibunyikan. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di atas panggung batu. Mata Xiaoyan menyapu atas panggung dan berhenti pada 3 sosok manusia di tengah. Di sebelah kiri Xuan Kongji ada orang tua berkulit gelap dengan wajahnya yang nampak tegas. Dan di sebelah kanannya membuat Xiaoyan merasa sangat terkejut. Karena dia adalah seorang wanita muda cantik berusia sekitar 30 tahun. Keduanya adalah kepala menerapi lainnya selain Xuan Kongji. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah kemunculan ketiga kepala menerapil. Saya, Xuan Kongji, akan mewakili menerapil di sini dan menyambut semua alkemis yang telah datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menampilkan keahlian Anda, kata Xuan Kongji perlahan melangkah maju. Pengumpulan pil akan dibagi menjadi 3 tahap. Pemenangnya tidak hanya akan mendapatkan posisi calon penerus menerapil, tapi juga akan bisa mendapatkan gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk naik ke tingkat 8 atau 9. Kata-kata Xuan Kongji segera menyebabkan keributan di arena. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, mereka akan dapat menjadi alkemis sejati legendaris. Waktunya sudah habis. Alkemis tingkat 5 ke atas silahkan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa, kata Kongji seraya menunjuk ke ruangan yang dengan cepat berputar yang nampak terdistorsi. Suara Xuan Kongji baru saja terdengar ketika banyak sosok bergegas keluar dari segala arah dan memasuki ruang yang berputar. Xiaoyan juga perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik, teriak Xiaoyi. Xiaoyan tersenyum saat mendengar sorakan Xiaoyi. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat meluncur ke ruang terdistorsi. Cerita pun selesai. Nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.